Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana pemimpin yang ideal itu menurut seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Baik, sebelum ke video ini jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Plato adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Pandangannya tentang keadilan, bentuk negara ideal, dan konsep ide-ide abadi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran filsafat dan politik Barat. Dia lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi di Athena, Yunani kuno, dan meninggal pada sekitar tahun 348 sebelum Masehi. Plato lahir dari keluarga bangsawan yang memiliki nama asli Aristokles. Nama Plato adalah julukan yang berarti berbahu lebar atau kuat. Dia diberi julukan ini karena bentuk bahunya yang kuat. Plato adalah salah satu murid paling terkenal dari Socrates. Dia belajar banyak dari Socrates, terutama dalam metode dialektis dan pemikiran filosofis. Karya-karya Plato sering menggambarkan dialog fiksi antara Socrates dan berbagai tokoh lainnya. Setelah bertemu Socrates, dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada filsafat. Setelah kematian Socrates, pada tahun 399 sebelum Masehi, Plato melakukan perjalanan ke Mesir dan Italia untuk memperdalam pengetahuannya dalam matematika, astronomi, dan juga filsafat tentu saja. Pada tahun 387 sebelum Masehi, Plato mendirikan Akademi Plato di Athena, yang dianggap sebagai institusi pendidikan tertua di dunia barat. Akademi ini menjadi pusat penting untuk studi filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Dia mengajar di akademi selama bertahun-tahun dan banyak mahasiswa terkenal, termasuk Aristoteles, belajar di sana. Plato menulis berbagai karya filsafat, termasuk The Republic, The Sophist, The Laws tentang hukum, Phaedrus, Timaeus, dan lain sebagainya. Karya-karya Plato sering membahas berbagai topik seperti politik, etika, metafisika, epistemologi, dan estetika melalui dialog-dialog fiksi antara karakter-karakternya. Plato meninggal sekitar usia 80 tahun, tetapi warisannya tetap hidup dalam pemikiran filsafat Barat hingga saat ini. Karyanya terus menjadi objek studi dan diskusi dalam berbagai konteks akademik sampai hari ini. Dalam bukunya The Republic, Plato mencoba untuk mendefinisikan keadilan dengan ngebayangin kemungkinan adanya negara terbaik yang harus direalisasikan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dari sini juga Plato memperlihatkan secara jelas bahwa menjadi seorang pemimpin adalah bukan sesuatu yang gampang dicapai oleh seseorang. Untuk menjadi pemimpin rakyat, Plato perlu ngasih syarat tertentu yang mesti dipenuhi oleh seseorang calon pemimpin. Syarat-syarat itu kembali pada kualitas manusia itu sendiri yang disandarkan pada nafas atau akal manusia dan enggak balik kepada fisik manusia. Sebab akal inilah yang nantinya menuntun pemimpin dalam 4 kebajikan pokok yang sepanjang masa terus dibutuhin oleh rakyat. Apa itu? Yang pertama, punya yang namanya pengendalian diri, punya keberanian, punya kearifan, dan keadilan. Keempat pokok ini cuma ada dalam kelas sosial pertama, yaitu kelas filosof atau kaum terdidik dan cendekiawan. Plato ngebagi kelompok manusia jadi 3 kelas. Pertama, kelas filosof, akliyah, yaitu suatu kelompok yang punya moral baik dan berakal cerdas, yang punya keahlian ngatur negara. Kedua, kelas militer atau prajurit, atau junudiyah, yaitu kelompok yang bertugas melaksanakan pertahanan negara, baik dari musuh internal maupun eksternal. Ketiga, kelas buruh atau syahwaniyah, disebut dengan warga negara biasa yang harus menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk bangsa. Teori Plato tentang kelas ini sebenarnya simpel aja sih. Dia mikir bahwa satu orang doang nggak bisa bikin segalanya. Makanya manusia itu menurut Plato butuh satu sama lain
buat bantu-membantu demi kepentingan bersama. Jadi menurut Plato, 3 kelas sosial yang beda itu punya tugas masing-masing dan nggak boleh dicampur aduk. Terus menurut Plato, tiap kelas sosial itu punya pekerjaan yang beda-beda, punya tugas yang beda-beda pula. Jadi nggak boleh dicampur aduk. Yang ahli di jenis pekerjaan tertentu harus pegangin pekerjaan itu sesuai spesialisasinya. Plato juga bilang tentang negara yang ideal, ada 3 fungsi utama yang harus dilakuin. Yaitu ada yang ngatur administrasi, yang ngurus pemerintahan gitu. Ada pula yang jagain pertahanan, ada juga yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, dari fungsi ini tergantung sama kelas-kelas sosial yang udah dia tentuin tadi. Kalau trifungsi ini jalan, Plato percaya banget bahwa pasti bisa bikin negara yang disebut sebagai negara sejahtera dan berkeadilan. Plato telah membagi kelas sosial yang bertugas secara terpisah dalam masyarakat. Maka dari sini pula, ia perlu ngajuin syarat kelas mana yang paling layak untuk memimpin sebuah negara. Dan Plato nggak ragu bahwa pilihannya jatuh pada kelas yang pertama, yaitu kelas filosof. Dengan kata lain, kelas yang paling berhak menjadi pemimpin adalah filosof. Begitu kata Plato. Mereka lah yang ngebimbing masyarakat ke arah harmoni dan kebebasan yang sejati. Di mata Plato, hanya seorang filosof lah yang memenuhi syarat yang disebutin tadi. Sifat dan sikap seperti itu membuat pemimpin mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang harus dilakuin dan apa yang harus dihindarin. Karena nilai-nilai keutamaan inilah yang dijadiin sebagai prinsip dalam memimpin manusia. Jadi menurut Plato, dalam The Republic, pemimpin ideal adalah seorang filsuf raja atau the philosopher king. Ia meyakini bahwa pemimpin yang sempurna harus memiliki karakteristik dan kualitas tertentu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bijaksana. Nah, seperti apa sih? Berikut beberapa karakteristik pemimpin ideal menurut Plato. Yang pertama, memiliki keberanian. Plato percaya bahwa pemimpin harus berani dalam menghadapi tantangan dan resiko. Mereka harus tegas dalam menjalankan kebijakan yang benar. Yang kedua, memiliki kebijaksanaan atau wisdom. Plato menganggap pemimpin ideal harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang filsafat dan kebijaksanaan. Mereka harus memiliki pemahaman yang luas tentang kebenaran dan keadilan. Terus yang nomor 3, seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki keadilan. Plato sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Pemimpin ideal harus adil dan tidak memihak. Mereka harus menjalankan kebijakan yang merata dan adil untuk semua rakyatnya. Terus yang keempat, memiliki kemurahan hati. Plato berpandangan bahwa pemimpin harus memiliki hati yang baik dan peduli terhadap kesejahteraan warga negara. Mereka harus memastikan bahwa rakyatnya memiliki kehidupan yang baik dan bahagia. Terus yang nomor 5, berpendidikan. Salah satu aspek penting dalam konsep Plato tentang pemimpin ideal adalah pendidikan. Plato percaya bahwa pemimpin harus melewati pelatihan khusus yang ketat dan studi filsafat untuk memahami kebijaksanaan dan keadilan. Terus yang nomor 6, kesederhanaan. Plato menekankan bahwa pemimpin ideal harus hidup dengan sederhana dan gak tergoda oleh kekayaan dan kemewahan. Mereka harus memiliki tekad untuk melayani masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Terus yang nomor 7, pemahaman tentang bentuk negara ideal atau understanding of the ideal state. Plato meyakini bahwa pemimpin harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bentuk negara ideal itu yang kayak gimana, bentuk negara ideal yang diusulkannya. Mereka harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dan itulah pemimpin ideal menurut Plato atau philosopher king, yaitu seorang yang memiliki pengetahuan filosofis yang mendalam, komitmen terhadap keadilan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana demi kebaikan masyarakat. Dalam konsepnya, pemimpin semacam ini akan membawa masyarakat menuju kebijaksanaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.